Siap, satu. Siap, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tiga. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Pak. Semua sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya, saya cek dulu kehadirannya, ya. Kira-kira hari ini ada yang alfa? Tidak ada yang alfa ya, hadir semua ya. Ada yang sakit? Tidak ada ya. Ada yang izin? Tidak ada juga ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya mau cek dulu kesiapannya dalam belajar. Sudah siap semua belajar hari ini? Nah, coba saya cek dulu alat belajarnya. Sudah siap semua pulpennya ya? Bukunya? Kelasnya sudah dibersihkan? Oke. Berarti sudah siap belajar semua hari ini ya? Jadi materi kita tentang tekanan hidrostatis ya di pelajaran fisika. Minggu lalu saya sudah masuk menyampaikan materi. Kira-kira ada yang masih ingat materi yang saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Siapa? Silahkan. Pada pembelajaran sebelumnya, mempelajari tentang fluidostatis. Fluidostatis adalah zat air yang sedang diam atau tidak bergerak, misalnya air dalam kolam, air dalam bejana, dan air di laut. Oke, kita kasih aplaus dulu. Ternyata masih ada yang ingat ya. Ada yang lain masih ingat? Ya, silakan berdiri. Ya, silakan. Materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai tekanan. Tekanan adalah besar gaya bekerja pada permukaan benda tiap satuan waktu. Oke, kita kasih aplaus juga. Ada yang masih ingat lagi? Ya, silakan yang di belakang. Materi keempat itu membahas tentang massa jenis. Massa jenis atau densitas adalah perbandingan massa persatuan volume yang jenis simbol massanya itu mol. Oke, kita kasih aplaus juga. Jadi, baik anak-anakku, ternyata masih banyak yang ingat ya pelajaran minggu lalu. Saya berharap pelajaran minggu lalu dipahami dengan baik, karena pelajaran minggu lalu masih ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini ya. Oke, jadi pelajaran kita minggu lalu tentang fluidostatis di bidang apa? Tekanan ya. Sekarang kita belajar masih di materi fluidostatis, tetapi di bagian tekanan hidrostatis. Nah, sekarang saya bacakan atau saya sampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik atau siswa dapat mengidentifikasi peristiwa yang menunjukkan penerapan konsep tekanan hidrostatis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasi sifat-sifat tekanan yang berhubungan dengan tekanan hidrostatis. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan hukum-hukum fluidostatik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Ya, jadi inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Garis besar materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah, saya sudah sampaikan tadi tentang tekanan hidrostatis. Nah,
Kira-kira apakah itu tekanan hidrostatis dan apa pentingnya dalam kehidupan kita, ya? Jadi tekanan hidrostatis ini sangat perlu kita pahami untuk kegiatan kehidupan kita sehari-hari, ya. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh massa daripada fluida itu sendiri, ya. Jadi saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa fluida itu adalah zat alir atau zat yang dapat mengalir, ya. Contohnya adalah gas dan air. Kalau fluida statis artinya zat alir yang sedang diam. Misalnya air yang berada di laut karena dia sedang diam, ya. Air yang berada dalam kolam. Kemudian air yang berada dalam ember, itu namanya fluida statis. Sekarang, kalau misalnya kita melakukan aktivitas misalnya berenang, perlu kita memperhitungkan tekanan hidrostatis. Kenapa? Karena semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar, ya. Jadi tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 hal, ya, 3 hal. Yang pertama ada namanya massa jenis, ya, massa jenis fluida, ya. Kemudian yang kedua namanya gravitasi bumi. Yang ketiga adalah kedalaman, ya. Semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatis semakin besar, ya. Oke, inilah garis besar materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi selanjutnya saya akan melakukan penilaian nanti pada saat proses pembelajaran ini. Ada 3 penilaian yang saya menilai. Yang pertama penilaian keterampilan. Jadi saya akan melihat keterampilan analisis siswa dalam menyelesaikan tugas yang disajikan dalam LKPD. Jadi anak-anakku serius dalam mengerjakan LKPD karena saya akan melakukan penilaian, ya. Paham, ya? Kemudian yang kedua, penilaian sikap. Ya, saya akan menilai sikap peserta didik berupa berpikir kritis, kreatif atau gotong royong. Kemudian yang ketiga, asesmen formatif atau saya akan menilai jawaban hasil pekerjaan peserta didik atau kalian yang diberikan oleh guru atau saya, ya. Jadi di akhir pembelajaran nanti supaya memastikan bahwa Anda betul-betul paham pelajaran yang disajikan hari ini, saya akan memberikan tes namanya asesmen formatif, ya. Jadi apakah betul-betul Anda paham pelajaran hari ini atau tidak, ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, supaya semua semangat, kita melakukan ice breaking dulu, ya. Jadi ice breakingnya ini, kalau saya bilang tepuk pagi, 1 kali tepuk, ya. Kalau saya bilang tepuk siang, 2 kali tepuk, ya. Kalau saya bilang tepuk sore, jangan bertepuk, ya. Kalau saya bilang tepuk malam, 3 kali bertepuk, ya. Paham, ya? Jadi tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam 3 kali, dan tepuk sore tidak bertepuk. Paham? Sudah bisa? Oke, saya mau uji konsentrasinya, ya. Coba tepuk pagi. Oke, tepuk siang. Tepuk malam. Oke, saya ulang, ya. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Ya, masih ada yang tidak konsentrasi, ya. Jadi konsentrasi, ya. Ya. Jadi tepuk sore tidak bertepuk. Oke, saya kasih lancar lagi, ya. Oke. Tepuk sore. Ya. Oke, tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk sore. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Sudah konsentrasi semua, ya? Oke. Selanjutnya, saya akan menampilkan video tentang kegiatan diving dan snorkeling, ya.
Jadi anak-anakku silahkan mengamati apa yang digunakan pada saat kegiatan menyelam dalam kegiatan snorkeling dan diving. Ya, jadi silakan lihat peralatan apa yang digunakan pada saat snorkeling dan peralatan yang digunakan saat diving. Lihat perbedaannya, ya. Oke. Oke ya, kita sudah melihat videonya ya. Jadi saya sudah menampilkan video tentang kegiatan snorkeling dan diving ya. Kira-kira ada yang bisa membedakan itu antara kegiatan diving dan snorkeling? Ya, mungkin anak-anakku semua sudah lihat ya dan sudah mengamati bahwa peralatan yang digunakan saat diving dan snorkeling berbeda ya. Nah, kalau snorkeling itu dia berada di sekitar 1-3 meter di atas permukaan laut. Tapi kalau kegiatan diving itu lebih dari 4 meter ke bawah. Jadi sekitar 100-300 meter masih bisa dilakukan. Ya. Oke, itu antara perbedaan antara kegiatan diving dan snorkeling. Nah, sekarang setelah kalian mengamati videonya, sekarang kita akan memecahkan permasalahan. Jadi, saya akan membagikan LKPD untuk anak-anakku semua memecahkan masalahnya, ya. Kegiatan diving dan snorkeling tadi. Jadi kalian mencari informasi apa alat yang digunakan saat diving dan alat yang digunakan saat snorkeling ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, menuliskan ya daftar peralatan yang dipakai saat kegiatan snorkeling, namun wajib dipakai saat diving ya. Jadi wajib dipakai saat diving tapi tidak wajib saat snorkeling ya. Kemudian anakku semua menjawab analisis ya, analisis data yang telah saya tuliskan di LKPD. Setelah itu anak-anakku semua akan membuat kesimpulan di LKPD-nya ya. Oke. Sekarang anak-anakku semua saya bagi kelompok dulu untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Oke. Saya bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing satu kelompok 5 orang. Ada yang 6 orang ya, karena di sini jumlahnya 16 ya. Oke. Silakan anak-anakku semua bergabung di kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini ya. Silakan. Saya sudah membagi kelompoknya. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang saya bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, anak-anakku semua sudah mendapatkan LKPD-nya. Silahkan anak-anakku melakukan literasi ya atau membaca di LKPD yang telah saya berikan. Jadi di situ saya sudah tuliskan tentang keindahan bawah laut ya. Silakan anak-anakku melakukan literasi.
ada yang belum paham caranya mengerjakan LKPD? Sudah paham semua ya? Oke. Jadi ini yang kita mau cari. Jadi ini kan kegiatan snorkeling ya. Ini kegiatan diving. Kegiatan snorkeling itu kita sudah lihat di sini dia menggunakan apa dan kegiatan diving menggunakan apa. Jadi silakan anak-anakku cari alat apa yang digunakan saat snorkeling dan diving. Ya, anak-anakku yang kelompok 2 sudah tahu cara mengerjakan LKPD-nya? Nah, jadi ini sudah ada kegiatan ini snorkeling, ini diving ya. Jadi ini alat yang digunakan di sini apa, alat yang digunakan di sini apa. Anak-anakku yang kelompok 3 silakan tulis ya. Silakan membaca atau melakukan literasi kegiatan diving dan snorkeling ya. Ya, silakan. Jadi untuk menghilangkan rasa kantuknya kembali, kita ice breaking lagi ya. Sebelum kita melakukan presentasi. Nah, sekarang begini ya. Kalau misalnya saya bilang ular, berarti ular itu pendek. Kalau saya bilang cacing, panjang. Ya. Kalau saya bilang ular, jadi kalian praktekkan ya. Ular, pendek, cacing, panjang. Ya. Nah, ular. Ya, jadi konsentrasi ya. Oke. Ular itu jadi kalian bilang pendek ya. Ular itu pendek. Oke. Kalau cacing panjang. Oke. Kalau ular pendek. Cacing panjang. Oke, sudah konsentrasi semua ya. Sekarang kita rubah lagi. Kalian geleng-geleng sama ngangguk-ngangguk ya kalau saya tanya ya. Kalau misalnya saya bilang kalau misalnya jawabannya adalah iya, kalian geleng-geleng, ya. Kalau tidak, jawabannya adalah ngangguk-ngangguk. Paham? Oke, kalau geleng-geleng berarti iya, kalau ngangguk-ngangguk berarti tidak, ya. Sudah siap? Oke. Apakah kalian senang belajar di SMA Negeri 1 Mambi? Ada. Oke. Apa kalian senang belajar di SMA 1 Mambi? Iya, ya. Oke. Apakah kalian senang berteman dengan teman kelas kalian? Iya, ya. Ya. Apakah ada yang tidak menyukai kalian di sekolah ini? Iya. Geleng-geleng ya. Nah. Kalau jawabannya iya, berarti geleng-geleng. Oke. Apakah kalian belum mengerti pelajaran hari ini? Tidak. Kenapa kayak dipaksa sekali? Ya. Oke. Saya tanya satu orang satu ya. Ya. Fatia dulu. Fatia. Apakah belum paham materi tentang tekanan hidrostatis? Apakah belum paham materinya? Iya. Ica lagi. Ica senang belajar fisika. Kenapa kata terus? Ica senang belajar fisika. Fatia. Oke ya. Oke, itu ice breaking kita. Menjadi hiburan kita supaya kita tidak penat untuk
mengerjakan LKPD. Oke. Karena icebreaking-nya saya anggap sudah selesai, silahkan anak-anakku untuk mempersiapkan diri untuk melakukan persentase. Ya? Jadi, 3 orang saja yang naik untuk melakukan persentase. Oke, silakan persiapkan. Kita persentase dulu dari kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1, 3 orang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang mengenai tekanan hidrostatis yang melalui kegiatan snorkeling dan diving. Saya Nur Ismail selaku moderator di sini dan teman-teman kelompok saya yaitu perkenalkan nama saya Nurul Sari. Perkenalkan saya Nurul Sari. Baiklah, untuk materi kami akan dibacakan oleh Gita Sari. Kami silahkan. Baiklah, untuk materi pertama mengenai daftar peralatan yang jika penyelam akan mendapatkan resiko yang tinggi, yaitu berupa kematian. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, dari kelompok lain, silakan bertanya. Kenapa ada perbedaan peralatan yang digunakan saat snorkeling dan diving? Baik, mohon perhatiannya kepada kelompok 3 karena saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi jawabannya yaitu kami juga membawa alat bantu oksigen tambahan sebagai keamanan. Baiklah, itulah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil survei kami, yaitu mengenai tekanan hidrostatis, pakaian selam, sabuk selam, dan beberapa peralatan yang bisa dipakai saat snorkeling, namun banyak yang dipakai saat diving. Karena relatif sederhana karena jarak kedalaman yaitu 1-3 meter. Itulah tadi materi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan berdiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Yang pertama, baju renang khusus, tabung oksigen, dan meter pertama. Baik, itulah tadi presentasi kami. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita aplaus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tekanan hidrostatis melalui kegiatan snorkeling dan diving. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi yang disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi pertama, daftar peralatan yang dipakai hidrostatis yang dapat ditarik oleh jaringan manusia tanpa memulih. Itulah hasil presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Apa resiko yang akan dialami oleh penyelam apabila melakukan diving tanpa APD, aircrew atau therapy protein? Apa resiko yang akan dialami oleh penyelam apabila melakukan diving menggunakan APD setelah udara diri yang terlihat, tenggelam dan meninggal? Sekian yang kami sampaikan. Kami pamit undur diri karena kalau maju dia tidak dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada anak-anakku yang telah melakukan presentase.
Oke. Jadi dari persentase yang telah dipaparkan tadi, saya pikir sudah jelas apa yang disampaikan temannya. Jadi sedikit saya memberikan penguatan bahwa kegiatan diving dan snorkeling harus mempertimbangkan atau memperhitungkan tekanan hidrostatis, ya. Jadi tekanan hidrostatis itu kalau kita melakukan diving atau snorkeling, maka kita akan ditekan oleh fluida atau air, ya. Jadi ketika misalnya kita menyelam ke dalam laut, ya, maka tekanan hidrostatis itu akan menekan kita. Semakin kita menyelam ke dalam laut, semakin dalam, maka tekanan hidrostatis semakin besar, ya. Nah, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 hal, ya. Yang pertama namanya apa tadi? Massa jenis, ya, atau roh. Massa jenis itu adalah tingkat kerapatan suatu zat cair, ya. Jadi misalnya massa jenisnya minyak dengan air itu kerapatannya berbeda, ya. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh gravitasi bumi, ya. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh kedalaman, ya. Jadi semakin dalam kita menyelam maka tekanan hidrostatis semakin besar. Itulah mengapa kegiatan diving harus memerlukan peralatan yang mumpuni sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan ditemani atau dilakukan oleh orang-orang yang profesional, ya. Jadi kalau tidak dilakukan oleh orang-orang profesional maka risikonya akan tinggi seperti yang dipresentasikan tadi. Nah, secara matematis kita rumuskan tekanan hidrostatis itu adalah pH sama dengan Rho dikali G kali H. pH ini adalah tekanan hidrostatis. Kalau Rho ini adalah massa jenis, G ini adalah gravitasi bumi, dan H ini adalah kedalaman. Ya, itu yang menjadi penguatan saya. Sekarang silahkan kembali ke kelompoknya atau ke tempatnya masing-masing. Oke, sudah kembali ke tempatnya masing-masing ya? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ada kira-kira dari anak-anakku yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan berdiri. Oke. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kita. Jadi, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang materi tekanan hidrostatis. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi untuk memperoleh umpan balik dalam rangka memperbaiki pembelajaran ke depan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Saya minta kepada anak-anakku untuk mengisi refleksi di lembar yang akan saya bagikan, ya. Baik, sudah. Nah, silakan dikumpul refleksinya, ya. Yang di sini. Sudah, ya.
Sudah kumpul semua refleksinya ya? Nah, sekarang yang terakhir saya akan melakukan penilaian kepada anak-anakku semua, apakah betul-betul materi yang kita pelajari hari ini sudah dipahami dengan baik atau belum, ya. Jadi saya akan bagikan kembali soal berupa pembelajaran yang terkait dengan pelajaran kita hari ini, ya. Ya. Gimana sudah? Sudah ya? Oke, silakan dikumpul lagi. Sudah ditulis namanya ya? Oke, setelah kita melakukan menjawab soal tentang penilaian formatif. Nah, sekarang karena waktu kita sudah sampai, materi yang akan kita pelajari minggu depan atau pertemuan berikutnya adalah tentang hukum Pascal. Materi apa? Hukum Pascal. Saya berharap Anda memahami betul mata pelajaran hari ini, karena pertemuan berikutnya itu masih ada hubungannya tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Saya juga berharap kepada anakku untuk belajar di rumah materi tentang hukum Pascal agar lebih memahami apa yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya. Itu yang saya sampaikan. Karena waktu kita sudah sampai, kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Dibimbing oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Oke, silahkan siapkan. Oke, sama-sama. Nah. Oke, silakan istirahat ya. Ya, Pak.